Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku peserta MPLS di SMKN Negeri Donorejo tahun pelajaran 2020-2021. Mengawali pertemuan saya dengan anak-anak pada siang hari ini, saya mengajak pada anak-anak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah hingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal kebaikan. Kemudian juga saya mengajak pada anak peserta MPLS, kita ketahui bersama bahwa kondisi yang menimpa bangsa bahkan dunia saat ini, ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya mengajak pada anak-anak sekalian untuk berdoa. Mudah-mudahan mara bahaya yang kita terima pada saat ini segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran bisa berjalan normal, ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu saya mengajak pada anak-anak sekalian untuk berdoa, sebagaimana di layar monitor. Doa ini kita harapkan bisa kita baca di pagi dan sore hari. Mengawali perjumpaan kita, mari kita berdoa kepada Allah. Doa ini kita baca 3 kali, kami antarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan anak sekalian Allah mendengar doa kita sehingga bencana yang kita rasakan segera berakhir. Anak sekalian, pada kesempatan ini dalam sesi yang ketiga hari kedua kegiatan MPLS, saya diberi tugas oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang tata krama dan toleransi beragama. Sebetulnya tugas keseharian saya di SMK Negeri 1 Donorejo sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya Pak Winarto SAG. Dan untuk perkenalan lebih lanjut akan kita lakukan pada saat kegiatan pembelajaran pada masa yang akan datang. Anak sekalian, untuk tema yang ditugaskan pada kami, maka tujuan utama dari materi ini ada 2. Yang satu mengembangkan interaksi positif antara peserta didik, warga sekolah maupun dengan stakeholder, dengan bapak ibu guru, dengan teman sejawat, dengan TU dan sebagainya. Termasuk stakeholder, DUDI atau komite atau pemerintah setempat dan sebagainya. Yang kedua diharapkan menumbuhkan perilaku positif, antara lain sikap saling menghargai, menghormati, bekerja sama sehingga terwujud siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. Nah, ini tujuan utama dari tema kita pada kali hari ini, yaitu tentang tata krama dan toleransi. Anak-anak sekalian, mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, maka sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan dari tujuan pendidikan nasional ini, maka setidak-tidaknya hasil pembelajaran itu ada 2 hal. Yang pertama adalah anak memiliki kecakapan, kemampuan, kecerdasan, wawasan intelektual, atau sering dalam dunia pendidikan disebut life skill.
Di samping anak-anak memiliki kemampuan kecerdasan dan sebagainya, tetapi juga pemerintah mengharapkan anak-anak peserta didik memiliki rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, saling menghargai, saling menghormati. Untuk itu, anak sekalian, Bapak Presiden RI melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan pendidikan karakter wajib disampaikan di sekolah-sekolah dan kita. Ya, mari kita melihat ya, tujuan dari pendidikan itu. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengacu daripada tujuan pendidikan itu, maka diharapkan anak sekalian ada dua hal hasil yang diharapkan dari pendidikan itu sendiri, yaitu di samping anak-anak memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan atau sering disebut dengan soft skill, anak juga diperlukan adanya sikap kejujuran, saling menghormati, memiliki etika, saling menghargai, dan lain sebagainya. Senyampang dengan tujuan pendidikan itu, maka Bapak Presiden Bapak Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah dan wajib disampaikan. Etika di sekolah, tata krama kita kepada guru, dan pesan moral yang disampaikan oleh Bapak Walidi. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita memasuki subkompetensi yang kedua tentang toleransi. Ya. Dalam kesempatan ini juga, Pak Win akan merangkan tentang pengertian toleransi. Ya. Namun, saya harapkan anak sekalian bisa menggali lebih luas tentang pengertian toleransi di beberapa media sosial, di YouTube, ya, di Instagram, mungkin di Facebook, dan sebagainya. Anak sekalian, dalam kesempatan ini, Pak Win akan menyampaikan tentang toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari kata Latin tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu atau perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Nah, ini penekanannya. Terhindarnya sikap diskriminasi. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Harapannya, ya, penekanan yang kami harapkan pada anak-anak sekalian, bahwa dari dua tema pembelajaran tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, dari pembelajaran ini peserta didik, ya, berusaha untuk tidak saling mengganggu teman jika terjadi perbedaan pendapat, bisa menerima kekurangan orang lain atau teman, ya, bisa saling memaafkan jika terjadi kesalahan, kemudian anak-anak mampu dan mau bekerja sama, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan, memiliki sikap hormat kepada orang tua, kemudian membiasakan budaya salam, senyum, sapa, sopan, dan santun di lingkungan sekolah maupun di lingkungannya masing-masing. Anak sekalian, dengan penyampaian kesimpulan ini, saya harapkan anak-anak sekalian, kami kepingin, ya, anak-anak ikut berperan aktif dalam kegiatan ini, maka ada
tugas yang Pak Win sampaikan pada anak sekalian. Mohon tugas ini nanti saya berikan kepada pendamping Anda, pendamping gugus masing-masing. Kami mohon tugas ini bisa diberikan, ada 10 tugas yang kami berikan. Yang pertama saya bacakan, nanti akan kami sampaikan lewat koordinator atau pendamping Anda. 1. Sebutkan program kalian di SMKN Negeri 1 Nurrojo. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 orang tenaga pendidik SMKN Negeri 1 Nurrojo. Yang ketiga, sebutkan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan tata krama? Yang kelima, bagaimana cara anak-anak menerapkan tata krama di rumahnya. Jelaskan. Yang keenam, bagaimana sikap kamu jika terdapat teman yang sombong di dalam kelas. Yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan tata krama? Yang kedelapan, berikan 4 contoh tata krama dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembelajaran dari tata krama dan toleransi? Yang ke-10, apakah tindakan yang kamu lakukan terkait pandemi COVID-19? Itu anak sekalian, saya berharap tugas-tugas itu dikerjakan di rumah. Siapa yang tercepat mengumpulkan akan kami berikan reward atau penghargaan dari panitia. Dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.